Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang albirru adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan maka nafsu dan hati merasa tenang. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Dalam tradisi Islam ada istilah birrul walidain yang artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata albirru juga digunakan untuk menunjuk perbuatan-perbuatan baik kepada sesama makhluk secara umum. Hal ini tampak jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim melalui ayahnya, bahwa kakeknya pernah bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah hendaknya saya berbuat baik?" Rasul pun menjawab, "Kepada ibumu." Kemudian, "Kepada siapa?" tanya kakek Bahz bin Hakim lagi. Rasul pun menjawab, "Yaitu kepada ayahmu." Setelah itu, "Kepada siapa?" tanya lagi. Rasul pun menjawab, "Kepada keluarga terdekat," dan seterusnya. Dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad mencatat bahwa pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai kebajikan albirru yang hendaknya dilakukan sewaktu musim haji. Beliau pun menjawab, memberikan makanan dan menebarkan salam. Dalam sebuah riwayat ada tambahan, dan ucapan yang baik. Selain itu, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga berkata, albirru adalah pekerjaan yang sederhana, wajah yang ceria, dan ucapan yang santun. Bila kata albirru disandingkan dengan kata at-taqwa, maka arti albirru adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, dan arti at-taqwa adalah taat kepada Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Selain itu, albirru juga bisa diartikan dengan melakukan semua kewajiban, sedangkan at-taqwa diartikan dengan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana arti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa. Al-Maidah ayat 2. Segala bentuk ketaatan baik dohiriyah maupun batiniyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat.
anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musyafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka adalah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Makna kedua ini lebih umum. Dia mencakup semua bentuk kebajikan, baik yang zahiriyah maupun batiniyah, seperti menafkahkan harta untuk kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar menanggung rasa sakit, penerima dengan lapang dada kemiskinan yang sedang menimpanya dengan terus melakukan usaha, menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan juga sabar serta tegar menghadapi musuh. Dari uraian di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Al-birru adalah segala sesuatu yang jiwa dan hati merasa tenang bila melakukannya." Hadis ini mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan naluri yang suka terhadap kebenaran dan tenang bila melakukan kebajikan. Inilah yang dinamakan dengan al-fitrah atau karakter dasar manusia semenjak penciptaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Telah meriwayatkan hadis yang terakhir ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Coba kalian baca dan bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pembahasan ini adalah hati manusia akan merasa tenang dan tentram bila mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati manusia dipenuhi dengan pancaran cahaya keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Karenanya, jika manusia berada dalam kebimbangan, maka hendaknya dia memilih al-birruh, yaitu pilihan yang bisa menimbulkan ketenangan hati. Jangan sampai memilih al-ismuh atau pilihan yang menyebabkan hati bertambah bimbang, gundah, dan gelisah. Al-ismuh atau perbuatan dosa mempunyai dampak negatif internal bagi kejiwaan manusia. Perasaan bersalah, bingung, dan berontak seringkali muncul dalam jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Hal ini dikarenakan tabiat manusia memang tidak suka dengan perbuatan dosa. Sungguh tepat sabda Rasulullah SAW, "Al-ismuh adalah segala sesuatu yang berbesit pada nafsumu dan hatimu ragu untuk melakukannya." Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Al-ismuh adalah segala hal yang menyebabkan hati menjadi kotor dan sakit." Di samping dampak negatif internal, ia juga mempunyai dampak negatif eksternal, yaitu perasaan malu bila diketahui oleh orang-orang lain. Perasaan ini muncul bila memang di benak orang yang melakukan dosa itu adalah pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Perasaan seperti ini tidak akan muncul dengan kuat bila yang dipertimbangkan hanyalah adat istiadat atau kebiasaan sosial belaka. Tingkat tertinggi kevalidan identifikasi perbuatan dosa adalah bila perbuatan itu tidak disukai oleh orang yang akan melakukannya, dan orang lain juga tidak suka bila perbuatan itu dilakukan. Namun,
bila muncul keraguan dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dosa atau tidak, hendaknya kita mengikuti petunjuk Rasul untuk meminta pertimbangan hati nurani. Oleh karena itu, suara hati nurani harus selalu dikedepankan. Bila banyak orang memberikan masukan namun bertentangan dengan suara hati, maka yang harus dikedepankan adalah suara hati. Kita harus menyadari bahwa pandangan orang hanya mempertimbangkan sisi dohiriah saja, sedangkan yang mengetahui sisi dalam diri manusia adalah diri orang itu sendiri. Suara hati nurani sejatinya merupakan bisikan ketakwaan dan kehormatan al-wara'. Orang yang di dalam hatinya muncul rasa pengingkaran terhadap dosa adalah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan masukan orang lain seringkali hanya berdasarkan dugaan-dugaan semata. Imam An-Nawawi berkata, bila ada orang yang kebanyakan hartanya bersumber dari usaha yang haram memberimu hadiah, sedangkan hatimu ragu akan kehalalannya, namun ada seorang mufti yang mengatakan bahwa memakan harta mereka adalah halal, maka kaidah yang harus dipegang adalah fatwa tidak bisa menghilangkan keraguan atau syubhah. Begitu juga hal bila ada seorang wanita tua mengatakan bahwa kamu dan seorang wanita lain pernah menyusu padanya, kemudian ada seorang mufti berkata bahwa kamu boleh menikahi wanita yang sesusuan karena nishab sewaktu menyusui belum terpenuhi, maka fatwa tersebut tidak serta merta menghilangkan keraguan atau asyubhah. Pilihan terbaik adalah mengambil langsung langkah hati-hati dan mengedepankan kemuliaan diri atau al-wara'. Meskipun banyak orang yang memfatwakan lain, namun bila fatwa seseorang didukung dengan dalil syar'i yang kuat, maka seorang muslim hendaknya mengikuti fatwa tersebut meskipun dia berat menerimanya. Di antaranya contohnya adalah kemurahan agama, semisal dibolehkannya berbuka di saat melakukan perjalanan jauh atau ketika sedang sakit, atau menggabung atau al-jam'u dua sholat ketika dalam perjalanan. Bila kita mengamati sejarah Nabi, kadang kita temukan Nabi SAW memerintahkan sahabat melakukan hal-hal yang kurang bisa diterima oleh hati mereka, hingga mereka mula-mula tidak mau melakukan perintah Rasul itu. Contohnya adalah sewaktu Rasul dan para sahabat melakukan umroh, mereka dihadang kafir Quraisy di Hudaybiyah sehingga mereka tidak bisa memasuki kota Mekah untuk melakukan tawaf dan menyempurnakan umrohnya. Atas perintah Rasul, para sahabat diperintahkan untuk menyembelih hewan peliharaan al-hadyu dan bertahallul. Mereka pada awalnya tidak mau melakukan perintah Rasul itu, namun akhirnya mereka mau melakukannya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menerima persyaratan yang dianjurkan oleh kafir Quraisy supaya kaum muslimin kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah. Para sahabat kurang bisa menerima keputusan Rasul ini, namun akhirnya mereka menerima dan memahami hikmah dari kebajikan Rasul ini. Sikap para sahabat ini bukan berarti sikap menentang Rasul, namun sikap mereka ini menunjukkan bahwa semangat keimanan dan keikhlasan mereka dalam menegakkan ajaran Islam sangat dalam dan tinggi sekali. Oleh karena itu, bila ada ajaran Islam yang sudah jelas aturan dan hukumnya, maka tidak ada pilihan bagi umat Islam selain menerima dan mematuhi Allah dan mematuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan artinya, tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Hendaknya mereka menerima ketetapan itu dengan lapang dada dan senang hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam hal ini, saya menjelaskan sesuai dengan yang berada dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.